Halo, halo, Ya, halo. halo. Assalamualaikum. Ya, Pak Karyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karyono, Ya, bisa Mas dimulai Nul, waktu gimana? dan tempatnya dipersilakan. Kira-kira apa yang harus saya sampaikan nih? Mungkin untuk bisa ditanggapi diskusi saat ini nih, Pak Karyono, untuk yang kita lagi bahas di webinar ini tentang Hmm, bendera dibakar PDI Meradang. hmm, hmm. Oh, itu soal itu. Iya, saya sebenarnya sudah Ya, Pak Karyono. menyampaikan, sudah membahas soal ini di berbagai media ya. Sejak peristiwa itu terjadi, Ya, saya sudah membuat beberapa ya yang dimuat oleh beberapa media terkait dengan pembakaran bendera PDI Perjuangan. Nah, kalau kita lihat ya, kita analisis dari awal ya, sejak munculnya rancangan undang-undang HIP itu memang terlihat sekali ya upaya untuk mendesakkan PDI Perjuangan ya, karena PDI Perjuangan dipandang sebagai sebuah partai yang mengusulkan undang haluan ideologi sila itu. Kalau kita tracking pemberitaan ya, berbagai statement ya, yang muncul di permukaan itu eh, hampir seluruhnya menyudutkan PDI Perjuangan. Gitu ya. Nah, saya termasuk orang yang mengkritisi kehadiran RUU HIP itu. Ya, saya memang tidak apa namanya tidak setuju gitu ya dengan nama rancangan undang-undang Pancasila itu. Nah, karena yang dibutuhkan sekarang ya ya tidak dalam pembinaan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila. Nah, kenapa itu terjadi? Karena TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 itu kan dicabut ya, dicabut gitu. Nah, oleh karena itu BP7 itu juga dibubarkan ya. Nah, bentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, itu negara absen kan apa namanya pengamalan nilai-nilai Pancasila itu. Oleh karena itu maka eh, ya tidak mengherankan jika berbagai ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu masuk ke Indonesia, termasuk tadi yang disinggung oleh saudara saya Ken Setiawan, ya ideologi-ideologi transnasionalisme, ya paham khawarij yang nampaknya memang begitu menguat. Gitu. Saya pendapat dengan saudara saya tadi Ken Ken apa Setiawan ya. Nah, itu juga memang yang harus waspadai. Nah, kembali kepada soal pembakaran bendera PDI Perjuangan, ya sejak awal saya sudah mengatakan bahwa pembakaran bendera PDI Perjuangan Partai Komunis Indonesia, ya, partai yang dinyatakan terlarang hingga ini, itu dalam untuk framing ya itu adalah bagian dari propaganda untuk memberikan stigma kepada PDI Perjuangan ya. Pembakaran bendera PDI Perjuangan bersamaan dengan PKI itu bagian dari upaya stigmatisasi ya, stigmatisasi kepada PDI Perjuangan. Kita ingin membangun persepsi ya bahwa PDI Perjuangan itu sama dengan PKI. Oh, eh,
oleh kelompok yang membakar bendera PKI dan bendera PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu saya kira ini bola panas ini sudah berada di Polri ya. Menurut saya pihak kepolisian harus mengungkap kasus ini sesegera mungkin supaya menghindari bentrokan ya. Nah, kenapa perlu segera ditangani, perlu segera diungkap, perlu segera ditindaklanjuti kasus ini agar tidak terjadi konflik horizontal ya maupun vertikal gitu. Yang juga ini kan situasi Indonesia chaos ya. Mereka sengaja menunggu situasi chaos sehingga yang tujuannya ya tercium gitu loh ya, aromanya begitu menyengat ya, bahwa ada upaya untuk melakukan ya penggulingan terhadap pemerintahan Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu loh. Nah, pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan bersamaan juga dengan pembakaran Partai Komunis Indonesia itu bisa menjadi salah satu pemicu ya datangkan situasi jika seandainya terjadi bentrokan antara massa PDI dengan kelompok umat Islam ya. Nah, ini yang mereka tunggu-tunggu gitu. Jadi pembakaran bendera PDI Perjuangan itu bagian dari upaya untuk membenturkan antara kekuatan nasionalis ya dengan kelompok umat Islam. Nah, itu yang harus diwaspadai. Oleh karena itu pihak kepolisian harus segera mengungkap itu. Nah, saya mungkin kita semua setuju juga dengan upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ya dalam merespon aksi pembakaran bendera PDIP dengan menempuh jalur hukum ya. Karena negara ini negara hukum, maka saya kira setiap warga negara ya itu harus mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Nah, saya kira langkah PDI Perjuangan itu sudah tepat ya membawa masalah ini ke ranah hukum. Nah, itu saya menduga PDIP juga sudah mencium adanya aroma ya provokasi yang ingin membenturkan PDIP dengan sekelompok umat Islam. Nah, PDI Perjuangan saya kira cukup matang ya di dalam menghadapi dinamika politik semacam ini gitu ya. Sudah teruji gitu ketika menghadapi tekanan-tekanan justru dari sekarang ya. Orde Baru itu saya kira PDI Perjuangan mempunyai pengalaman untuk itu. Nah, oleh karena itu ya kalau dulu ditekan oleh rezim Orde Baru ya sehingga berujung pada peristiwa Kuda Tuli ya itu saja PDI Perjuangan menempuh jalur hukum, apalagi sekedar pembakaran bendera oleh sekelompok kecil ya yang mengatasnamakan umat Islam tadi itu ya menurut saya PDI Perjuangan lebih baik memang memilih menggunakan jalur hukum dibanding harus meladeni ya membalas dengan aksi-aksi serupa karena itu bisa memicu konflik yang lebih besar ya eskalasi politik akan semakin meluas gitu ya. Nah, oleh karena itu kembali pada aparat penegak hukum nih ya bola sekarang ada di tangan pihak kepolisian. Nah, oleh karena itu segera supaya tidak memancing emosi, memancing reaksi massa PDI Perjuangan. Kalau itu terjadi, bayangkan saja, apalagi hari ini kita bangsa ini tengah menghadapi era pandemi, ya, sehingga sangat sensitif sekali situasinya. Ya. Nah, situasi di pandemi ini ibarat
ibarat ya padang ilalang yang kering di musim kemarau, sehingga ada percikan api sedikit ya maka bisa terbakar semuanya gitu loh. Jadi oleh karena itu saya kira ya penyelesaian melalui jalur hukum itu lebih tepat, tetapi juga jangan terlalu lambat gitu. Karena kalau lambat nih penanganannya bisa memancing emosi gitu loh. Bisa menjadi trigger untuk memancing massa untuk turun ke jalan dan terjadi benturan. Nah, inilah saya kira yang harus disikapi secara arif, tetap mengedepankan aspek hukum gitu. Nah, saya kira itu tadi lah ya, bahaya sekali gitu loh, sensitif gitu di era pandemi semacam ini. Jangan membuka ruang sedikit pun ya untuk kelompok manapun ya, bagi pihak-pihak manapun menciptakan konflik ya, memercikan api untuk membakar massa supaya Indonesia terpecah belah gitu. Nah, menarik tadi salah satu yang disinggung oleh Mas Ken Setiawan gitu. Benar itu. Salah satu kelompok yang waspadai kelompok Farid itu ya, yang sungguh menurut saya sungguh gitu ya, terstruktur ya gerakannya ya. Mereka juga menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ya di dalam memperjuangkan nilai-nilai ideologi mereka ya. Media sosial itu sudah menjadi standar operating procedure mereka gitu ya, sehingga wacana di ruang publik itu juga diwarnai oleh narasi-narasi yang yang menghembuskan ya intoleransi ya yang berbeda dengan Islam wasatiyah atau Islam rahmatan lil alamin tadi itu. Saya kira itu Mas, nanti kita elaborasi lagi dalam dialog sesi tanya jawab, tapi jam 3 saya mohon izin karena ada webinar juga nanti jam 3. Terima kasih. Siap. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.